Ya, pemirsa, pemerintah mengumumkan bahwa acara musik dan juga ekonomi kreatif lainnya sudah dapat diselenggarakan kembali pada tahun ini. Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan perkembangan kondisi pandemi COVID-19 yang semakin membaik dalam beberapa bulan terakhir. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengumumkan bahwa acara musik dan ekonomi kreatif lainnya sudah dapat diselenggarakan kembali pada tahun ini. Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan perkembangan kondisi pandemi COVID-19 yang semakin membaik dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengizinkan konser kembali digelar dengan syarat protokol kesehatan terpenuhi serta vaksinasi lengkap terutama booster, di mana minat pecinta musik dan para pelaku seniman tanah air telah rindu untuk menggelar konser musik setelah 2 tahun vakum akibat pandemi COVID-19. Adapun pihak Kemenparekraf memastikan akan mendampingi para pelaku, terutama dari segi penerapan clean, health, safety, and environmental sustainability. Nantinya, perhelatan musik kali ini dapat memberikan ruang kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang selama 2 tahun telah banyak kehilangan lapangan pekerjaan. Untuk itu, pemerintah juga mengajak para penyelenggara event dan kegiatan ekonomi kreatif lainnya untuk kembali menggagas kegiatan maupun gelaran musik di ruang terbuka, menghidupkan kembali gairah konser di masyarakat, sekaligus ikut membantu pemulihan ekonomi Indonesia pasca COVID-19. Berbagai sumber IDX Channel. Iya, mungkin beberapa konser sudah Anda ikuti dalam 1 bulan terakhir, pemirsa ya. Seperti ada Java Jazz yang baru saja berlangsung, kemudian juga ada konser dari diva lokal gitu ya, ada Rosa, dan nanti juga yang lagi ditunggu-tunggu ini pemirsa adalah konser dari Justin Bieber jelang akhir tahun nanti. Ya, pemirsa, berbicara mengenai pandemi COVID-19 ini yang sudah mengarah pada endemi, tentu menjadi perhatian yang sangat spesial untuk Indonesia, pemirsa ya, dan tentunya memberikan dampak yang signifikan karena konser musik sempat vakum kurang lebih 2 tahun, pemirsa, dan ini menjadi angin segar ketika pemerintah telah memberikan kembali sinyal lah ya untuk Indonesia menyelenggarakan konser musik. Dan pandemi ini memang berdampak pada seluruh jenis pekerjaan, termasuk pada pekerjaan di bidang industri hiburan musik maupun industri kreatif lainnya. Seperti yang diketahui, konser musik tidak luput dengan adanya kerumunan manusia dalam penyelenggaraannya. Nah, akibat COVID-19, kegiatan berkerumun menjadi aktivitas yang dilarang, sehingga sumber pendapatan para pekerja pada ekosistem ini tentunya sempat terhenti. Akibatnya selama berbulan-bulan, ekosistem industri musik harus mengalami kondisi yang tidak pernah dibayangkan setelah rantai pendapatan terhenti akibat hilangnya kerumunan penonton dan juga panggung konser musik. Ya, saya sendiri pemirsa adalah salah satu yang rindu nih dengan kerumunan ketika penyelenggaraan konser bisa sambil bernyanyi, heboh lah begitu ya. Semoga di momen-momen ini, di momen endemi ini akan semakin lebih baik lagi sehingga kita bisa kembali ke masa-masa seperti itu. Iya, pandemi COVID-19 ini telah membuat industri musik Indonesia berkembang dan juga beradaptasi. Hal tersebut terlihat dari adanya konser musik secara online yang diadakan selama tahun 2021. Bahkan cara baru tersebut tidak mengurangi esensi dari musik dan juga memberikan keseruan tersendiri serta memberikan pengalaman yang baru kepada masyarakat Indonesia, terutama bagi pecinta musik dalam menikmati musik. Drive-in konser juga menjadi salah satu konsep baru dalam menonton konser musik, di mana penonton dapat menyaksikan konser musik dari dalam mobil masing-masing langsung di lokasi diadakannya konser tersebut. Seperti diketahui, drive-in konser selama pandemi COVID-19 lalu pertama kali sempat digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Dan tidak hanya di Jakarta, konsep baru ini juga pernah digelar di Yogyakarta dan juga Bali. Lalu pemirsa, bagaimana para pelaku musik menggelar konser di masa pandemi? Kita akan kilas balik begitu ya informasinya dalam tayangan berikut ini. Bisnis pertunjukan di Indonesia terdampak signifikan akibat pandemi COVID-19, di mana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat setidaknya puluhan ribu seniman ikut mengalami dampak yang sebagian besar berasal dari seni pertunjukan dan musik.
Sementara itu, Koalisi Seni Indonesia mengatakan pada sejak bulan Maret 2020 terdapat 10 produksi film yang tertunda dan 40 konser, tur, serta festival musik yang dibatalkan atau ditunda. Bahkan total kerugian masih terus bertambah dan mungkin mencapai triliunan rupiah. Ditambah lagi hilangnya pekerjaan bagi banyak profesi yang berhubungan langsung dengan bisnis pertunjukan. Untuk itu, selama pandemi COVID-19 berlangsung, sejumlah musisi tanah air tidak kehilangan panggung untuk menggelar pertunjukan. Solusinya ialah menggunakan platform digital seperti YouTube, Instagram, Zoom, dan lain-lain. Bahkan pada tahun lalu, Berlian Entertainment sempat menggelar konser Kahitna secara live, namun dengan konsep drive-in car pertama di Indonesia, di mana pada konser tersebut para penonton menyaksikan konser dari dalam mobil masing-masing. Sebelumnya konsep serupa juga pernah digunakan oleh konser yang digelar Tommy Pratama Production pada Oktober tahun lalu. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya pemirsa, berbagai cara dilakukan agar konser tetap bisa berjalan di tahun-tahun pandemi kemarin pemirsa ya, mulai dari mungkin secara online, secara virtual begitu ya, ataupun juga langsung tetapi drive-in artinya kita dalam mobil, tetapi mungkin tidak bisa mengurangi apa ya pemirsa kerinduan dari kita semua untuk menyaksikan konser secara langsung, lebih bebas mengekspresikan apa yang ingin kita lakukan, misalnya dengan ngedance, bernyanyi, kemudian sambil berinteraksi dengan orang sekitar. Nah, ada kabar baik di mana pertanggal 25 Maret 2022, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengumumkan bahwa konser mudik sudah dapat digelar dengan prokes yang ketat dan juga disiplin. Kabar baik tersebut tentu disambut baik oleh para pelaku ekonomi kreatif, khususnya subsektor musik dan juga seni pertunjukan. Bahkan penyelenggaraan event musik dan event ekonomi kreatif lainnya sempat sudah dapat kembali digelar mengingat perkembangan kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini semakin membaik. Nah, nantinya event yang digelar pun tentu harus mendapatkan izin dengan syarat ya protokol kesehatan dan juga vaksinasi lengkap, bahkan lebih bagus lagi jika telah melakukan booster. Persyaratan tersebut bukan menjadi hal yang berat bagi masyarakat Indonesia, mengingat besarnya kerinduan masyarakat pencinta musik untuk dapat menonton dan merasakan euforia langsung dari konser musik secara offline seperti saat sebelum pandemi COVID-19 berlangsung. Nah, kebijakan diperbolehkannya kembali mengadakan konser musik secara offline tentu menjadi ladang penghasilan juga nih bagi pekerja di bidang industri musik dan ikut akan membantu perekonomian masyarakat untuk kembali stabil. Dan pemirsa tahu nggak sih, dari bulan Mei sampai dengan akhir tahun sudah ada sekitar 11 konser musik yang akan diselenggarakan, baik itu dari para pemusik lokal maupun juga dari internasional. Nah, bayangkan begitu ya seberapa banyak perputaran dari ekonomi yang bisa terbantu dari industri kreatif ini. Dan dalam pelaksanaan konser musik ini tidak hanya ada keterlibatan dari pihak event organizer, tetapi juga ada dari pihak lain seperti food tenant maupun juga merchandise tenant. Sebab banyaknya pihak yang terlibat, inilah yang membuat pemirsa ekonomi masyarakat pun juga bisa kembali terbantu untuk bangkit dari keterpurukan selama masa pandemi COVID-19 lalu. Lantas pemirsa, event musik apa saja yang bisa dinikmati tahun ini? Berikut informasinya kami tayangkan untuk Anda. Kota Jakarta selain sebagai pusat pemerintahan ibu kota negara Indonesia juga merupakan pusat bisnis tanah air, di mana gairah industri pariwisata dan penyelenggaraan event-event berskala nasional dan internasional dilangsungkan di kawasan ibu kota. Bahkan saat ini akan dilangsungkan 4 event besar yang siap diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan digelar dari tanggal 18 Mei hingga 17 Juli 2022. Salah satu event tersebut sudah menjadi tradisi dari Jakarta yang sudah berlangsung sejak lama, yakni Pekan Raya Jakarta yang bertempat di J-Expo Kemayoran, sekaligus merupakan event terlengkap dan terlama se-Asia Tenggara. Nantinya kegiatan yang diselenggarakan selama 1 bulan akan menghadirkan food dan tenan dari berbagai produk UMKM dalam negeri dan sajian konser musik dari musisi lokal pada malam hari dalam rangka merayakan ulang tahun Kota Jakarta.
Selanjutnya ada Java Jazz Festival 2022 yang merupakan perhelatan konser musik jazz terbesar di Indonesia, kembali digelar pada tahun ini pasca pandemi. Dengan menghadirkan PJ Morton sebagai penampil utama dan sederet musisi internasional lainnya. Di mana konser musik yang menyajikan penampilan musisi tanah air ini diadakan di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Terakhir ialah ajang balapan mobil listrik ABB via Formula E World Championship atau sering dikenal dengan sebutan Formula E, yang merupakan sebuah kejuaraan balap mobil dengan menggunakan tenaga listrik. Di mana kendaraan listrik ini membawa pesan transportasi masa depan yang bebas polusi dan ramah lingkungan. Nantinya sebelum balapan dimulai, para penonton akan disajikan pertunjukan konser dari para musisi lokal untuk menghibur dan memeriahkan acara event mobil listrik pertama di Indonesia. Ia akan berlangsung di Ancol pada 4 Juni mendatang. Berbagai sumber, IDEX. Iya, itu dia beberapa event besar yang berlangsung di tahun 2022 ini, dan salah satunya sudah berlangsung sampai dengan 29 Mei kemarin ya, yaitu Java Jazz, pemirsa. Apakah Anda sudah mempersiapkan tiket untuk event-event lain yang akan datang? Nah, iya, tahun 2022 memang menjadi awal yang bagus saat kasus COVID-19 mulai mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang selalu menerapkan pola hidup sehat dan bersih, selalu menaati protokol kesehatan yang ada, dan tentunya sudah hampir seluruh masyarakat telah melakukan vaksinasi dosis ketiga. Menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia membuat Presiden Jokowi mengizinkan masyarakat untuk tidak menggunakan masker lagi saat berada di ruang terbuka. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga mengizinkan diadakannya kegiatan di ruang terbuka, salah satunya ialah konser musik. Bahkan sepanjang bulan Mei, banyak sekali konser musik yang telah terselenggara, baik itu di Jakarta, kota-kota besar lain seperti Surabaya, Jogja, Malang, dan masih banyak lagi, pemirsa. Tidak mau kalah, bulan Juni ini tentunya masih banyak konser musik yang akan digelar, terutama di kota-kota besar. Nantinya, masyarakat dapat mengikuti konser tersebut dan mencari info yang lebih lanjut terkait jadwal konser musik yang dipublikasikan di sosial media, terutama mungkin di Instagram. Bahkan tidak hanya musisi lokal tanah air, musisi internasional seperti yang saya sudah sampaikan tadi telah bersedia loh untuk kembali menggelar konser di Indonesia. Yang paling fenomenal ialah mungkin konser Justin Bieber, pemirsa, di Jakarta ya, yang rencananya akan digelar selama 2 hari di bulan November mendatang. Nah, selain Justin Bieber, musisi luar negeri lain juga mulai menggelar konser di Indonesia, yaitu Westlife, The Script, dan juga Lane. Jadi untuk masyarakat yang ingin menikmati konser tersebut dapat memantau seluruh beritanya melalui sosial media. Dan pemirsa, walaupun konser musik sudah bisa diadakan dan Presiden Jokowi pun mengizinkan masyarakat untuk tidak menggunakan masker di ruangan terbuka, tetapi masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah hal-hal yang tentunya tidak diinginkan terjadi kembali. Jangan sampai, pemirsa ya, konser yang sudah direncanakan ini ternyata harus ditunda. Mungkin karena kondisi pandemi COVID-19 yang berlangsung kan, sayang. Dan tentunya ini juga akan merugikan tidak hanya para penikmat musik di tanah air, tetapi juga dari event organizer-nya maupun vendor-vendor lain yang terlibat dalam konser tersebut. Dan semoga kedepannya, pemirsa ya, konser musik di tanah air makin meningkat lagi animonya, sehingga membuat perkembangan ataupun juga perputaran uang dari industri kreatif tanah air semakin juga mengalami peningkatan.